Selamat sore dokter dan teman-teman semua. Perkenalkan kami dari SGD A5. Hari ini kami akan mempresentasikan salah satu kelainan sistem imun yaitu poliarteritis nodosa. Berikut ini adalah anggota dari SGD A5. Baik, kami akan memulai presentasi kami. Poliarteritis nodosa merupakan sebuah penyakit langka yang diperkirakan menyerang sekitar 2,4 juta pasien di Eropa. Sebagian besar penyakit ini akan menyerang pasien yang sudah lanjut usia mulai dari 45 sampai 65 tahun. Poliarteritis nodosa pertama kali ditemukan oleh Kussmaul dan Mayer pada tahun 1866 dengan gejala yang meliputi penurunan berat badan, demam, nyeri perut, dan aneurisma. Sampai saat ini, penyakit poliarteritis nodosa diketahui merupakan suatu kondisi inflamasi yang menyebabkan terjadinya nekrosis vaskulitis. Penyakit ini dapat menyerang berbagai macam bagian dari tubuh kita. Untuk patogenesisnya sendiri, sampai saat ini masih belum diketahui secara pasti diakibatkan oleh minimnya penelitian. Beberapa sumber menyatakan bahwa penyakit ini diasosiasikan dengan reaksi imun tipe 3, di mana reaksi ini akan diperkirakan membuat DIF atau direct immunofluorescence akan mengendap dan terperangkap di dinding pembuluh darah dan mengakibatkan terjadinya cedera vaskuler. Pasien dengan PAN umumnya akan muncul dengan gejala seperti demam, malaise, penurunan berat badan, lesi kulit, mononeuritis multiplex, dan sebagainya. Dimana jika di Indonesia penyakit ini masih sangat jarang didengar. Hal inilah yang menyebabkan pengetahuan dan pemahaman lebih lanjut terkait penyakit ini sangat diperlukan untuk membuat pengobatan yang paten. Hal inilah yang mendasari mengapa paper ini dibuat. Terima kasih. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Putu Angga Prawira Sudaputra dengan JIT Intraki 204. Di sini saya akan membacakan rumusan masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan poliarteritis nodosa? Yang kedua, bagaimana epidemiologi dari poliarteritis nodosa? Yang ketiga, bagaimana etiologi dari poliarteritis nodosa? Yang keempat, bagaimana patogenesis dan patofisiologi dari poliarteritis nodosa? Yang kelima, bagaimana gambaran histologi dari poliarteritis nodosa? Yang keenam, bagaimana gejala klinis dari poliarteritis nodosa? Yang ketujuh, bagaimana diagnosis dari poliarteritis nodosa? Yang kedelapan, bagaimana diagnosis banding dari poliarteritis nodosa? Yang kesembilan, bagaimana penata laksanaan dari poliarteritis nodosa? Yang kesepuluh, bagaimana prognosis dari poliarteritis nodosa? Adapun tujuan dari masalah yang di atas ada yang pertama, untuk mengetahui definisi dari poliarteritis nodosa. Yang kedua, untuk mengetahui epidemiologi dari poliarteritis nodosa. Yang ketiga, untuk mengetahui etiologi dari poliarteritis nodosa. Yang keempat, untuk mengetahui patofisiologi dan patogenesis dari poliarteritis nodosa. Yang kelima, untuk mengetahui gambaran histologi dari poliarteritis nodosa. Yang keenam, untuk mengetahui gejala klinis dari poliarteritis nodosa. Yang ketujuh, untuk mengetahui diagnosis dari poliarteritis nodosa. Yang kedelapan, untuk mengetahui diagnosis banding dari poliarteritis nodosa. Yang kesembilan, untuk mengetahui penata laksanaan dari poliarteritis nodosa. Yang kesepuluh, untuk mengetahui prognosis dari poliarteritis nodosa. Adapun manfaat penulisannya, manfaat teoritisnya, tujuan proyek ini dapat digunakan meningkatkan kesadaran mengenai penyakit poliarteritis nodosa, salah satu penyebab demam, malaise, penurunan berat badan, serta memberikan informasi mengenai penata laksanaannya. Yang kedua, manfaat praktis. Manfaat praktis itu ada dua, bagi pembaca dan bagi mahasiswa. Bagi pembaca itu dapat menjadi sumber informasi tambahan untuk menambah wawasan mengenai poliarteritis nodosa dan penata laksanaannya. Untuk bagi mahasiswa dapat digunakan sebagai sumber pelajaran dalam meningkatkan pemahaman mengenai poliarteritis nodosa dan penata laksanaannya. Sekian dari saya, terima kasih. Saya Azhar Ropana dengan NIM 3 digit terakhir 241. Poliarteritis nodosa atau PAN merupakan penyakit vaskular sistemik yang mempengaruhi pembuluh darah kecil dan sedang. Pertama kali dijelaskan oleh Kussmaul dan Mayer pada tahun 1866 dengan gejala mengalami penurunan berat badan, demam, nyeri perut, aneurisma arteri nodular yang terlihat jelas. PAN juga memiliki kaitan dengan virus hepatitis B yang diyakini muncul karena kompleks imun sekunder dan sebagian besar memiliki keterlibatan dengan gastrointestinal. Perkenalkan, nama saya Mia Devi, 3 digit NIM terakhir 242. Selanjutnya adalah epidemiologi dari kasus PAN. Kasus PAN ini sangat jarang terjadi dan sangat jarang ditemukan. Kasus PAN juga menurun, mungkin terkait juga dengan adanya penurunan infeksi hepatitis B. Untuk deskripsi pertama dari kasus PAN ini itu pada tahun 1866 ketika
Kussmaul dan Mayer itu mengidentifikasi adanya kondisi vokal, inflamasi, dan nodul arteri. Mereka menamakan dengan nama periarteritis nodosa, yang selanjutnya mereka ganti dengan poliarteritis nodosa, dikarenakan peradangan terjadi tidak hanya pada perifer atau sekitar pembuluh darah, namun yang terjadi itu pada seluruh pembuluh darah. Untuk insiden tahunan PAN ini terjadi dari 0 hingga 1,6 kasus per penduduk negara-negara Eropa dan sekitarnya, dengan prevalensi sekitar 31 kasus. PAN ini mempengaruhi usia dan jenis kelamin. Untuk usianya itu jadi sekitar 3-81 tahun, dan untuk rasio gender itu laki-laki berbanding perempuan 1 berbanding 1,7. Untuk usia miliki tanpa memiliki ulcerasi kulit itu jadi sekitar 43,5 tahun, kisaran 6 sampai 72 tahun. Selanjutnya, saya Ivana J. Tandamayanti dengan 3 digit NIM terakhir 052 akan menjelaskan mengenai etiologi. Penyebab dari poliarteritis nodosa primer sampai saat ini belum diketahui, sedangkan poliarteritis nodosa sekunder biasanya dialami oleh orang-orang yang menderita hepatitis B, hepatitis C, atau hairy cell leukemia. Poliarteritis nodosa biasanya akan muncul pada orang-orang yang menderita hepatitis B dalam 6 bulan pertama. Namun dengan adanya vaksinasi hepatitis B, angka kejadian dari poliarteritis nodosa menurun. Adanya mutasi pada gen CECR1 itu juga dihubungkan dengan terjadinya poliarteritis nodosa. Penyebab lainnya yang dihubungkan dengan poliarteritis nodosa itu seperti toksoplasma dan parvovirus B19. Penyakit-penyakit yang dihubungkan dengan poliarteritis nodosa itu contohnya adalah seperti rheumatoid arthritis. Perkenalkan, nama saya Vinky Windastiti dengan 3 digit NIM terakhir 009. Adapun patofisiologi dari poliarteritis nodosa yaitu pembuluh darah yang terdapat paparan kompleks imun akan mengalami penebalan dan peradangan dengan proliferasi intimal, sehingga menyebabkan penyempitan pembuluh darah, penurunan aliran darah, dan trombosis. Selain itu juga menyebabkan melemahnya pembuluh darah sehingga berkembang menjadi aneurisma dan memunculkan manifestasi klinis. Selanjutnya, patogenesis dari poliarteritis nodosa dapat disebabkan oleh faktor predisposisi genetik, mutasi pada gen familian Mediterranean fever atau MEFV, lalu berhubungan dengan hepatitis B yang sering terjadi pada orang dewasa daripada anak-anak, lalu juga terkait dengan kanker dan keganasan hematologis, lalu juga dapat terjadi pada adanya riwayat keluarga yang positif Livigora semosa dan stroke hemoragik, dan juga adanya mutasi pada gen ADA. Selanjutnya ini adalah gambaran terkait dengan poliarteritis nodosa. Gambar yang pertama ini gambaran adanya aneurisma poliarteritis nodosa pada hepatic angiogram. Lalu gambar yang kedua ini adalah gambaran nodul subkutan pada poliarteritis nodosa. Lalu yang gambar ketiga adalah necrotizing vasculitis yang terdapat di jari pada poliarteritis nodosa. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya, gambaran histologi. Pada seorang wanita 74 tahun mengalami nyeri sendi sudah berlangsung selama kurang lebih 9 bulan pada bagian kaki kanannya. Pada pemeriksaan suhu ditemukan 3,63 derajat Celcius, ditemukan ulkus pada jari dan nyeri pada sendi, tidak ditemukan penyakit hepatitis B dan C virus, ditemukan bahwa ia mengidap ulkus bilateral, dan pada pemeriksaan penunjang ditemukan dengan keadaan normal. Pada pemeriksaan histopatologi ditemukan jaringan sinovial yang dibiopsi dari sendi lutut kanan menunjukkan vaskulitis nekrotik fibronoid dengan infiltrasi sel inflamasi. Hal ini menunjukkan bahwa pasien didiagnosis poliarteritis nodosa. Selanjutnya, gejala klinis. Poliarteritis nodosa merupakan penyakit multisistem yang dapat muncul dengan demam, penurunan berat badan, malaise, multiple arthalgia, myalgia, nyeri atau nyeri otot dan sendi. Poliarteritis nodosa berkembang seiring berjalannya waktu, dan penderita mengeluhkan gejala yang non-spesifik seperti demam, anoreksia, dan sakit perut. Penyakit ini sering ditemukan pada organ ginjal, syaraf, pencernaan, dan kulit. Poliarteritis nodosa memiliki ciri khusus seperti ruam, ulkus, nyeri, sensasi terbakar, dan mati rasa pada bagian kaki atau kanan. Perkenalkan, nama saya Evelyn Adriana Prijadi dengan 3 digit NIM terakhir 129. Di sini saya akan menjelaskan mengenai diagnosis dari poliarteritis nodosa. Jadi diagnosis PAN ini diusulkan oleh American College of Rheumatology pada tahun 1990 dengan memenuhi minimal 3 dari 10 kriteria berikut. Yaitu yang pertama, terdapat penurunan berat badan lebih dari 4 kilo sejak awal penyakit. Terdapat livedo reticularis, nyeri pada testis,
mialgia, lemas atau nyeri pada tungkai, mononeuropati atau polineuropati, peningkatan tekanan diastol lebih dari 90 mmHg, peningkatan BUN atau blood urea nitrogen atau kreatinin yang tidak berhubungan dengan dehidrasi atau obstruksi, adanya antigen hepatitis B atau antibodi dalam serum, arteriogram yang menunjukkan aneurisma atau oklusi arteri visceral, dan biopsi arteri berukuran kecil atau sedang yang mengandung granulosit. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, saya Coko Desi Krisnadewi dengan 3 digit NIM terakhir 029. Saya akan menjelaskan tentang diagnosis banding dari PAN. Yang pertama, vaskulitis primer lainnya seperti henoch-Schönlein purpura, granulomatosis with polyangitis, mikroskopik polyangitis, dan Kawasaki disease. Kemudian yang kedua, penyakit autoimun atau autoinflamatori seperti juvenile idiopathic arthritis, juvenile dermatomyositis, SLE, sarkoidosis, dan Behcet disease. Kemudian yang terakhir ada infeksi yang berasal dari bakteri, khususnya infeksi Streptococcus dan endokarditis subakut yang disebabkan oleh bakteri. Yang dari virus seperti hepatitis B atau C, CMV, EBV, parvovirus B19, dan HIV. Kemudian keganasan seperti limfoma, leukemia, dan penyakit keganasan lainnya yang dapat memicu PAN. Dan yang terakhir, deficiency of adenosine deaminase tipe 2 dengan gambaran klinis utama adalah livedorakemosa, lacuna stroke, dan inflamasi sistemik. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nika Stuti dengan 3 digit NIM terakhir 087. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tata laksana untuk poliarteritis nodosa ringan yang didefinisikan sebagai penyakit dengan gejala konstitusional ringan tanpa adanya tanda-tanda kerusakan organ. Pasien dapat diobati hanya dengan glukokortikoid saja, di mana pilihan obatnya ada prednison 15-25 mg per hari. Dosis steroid ini diberikan selama sebulan dan kemudian dikurangi secara perlahan dosisnya selama 6-8 bulan. Sedangkan pada penyakit poliarteritis nodosa sedang hingga berat yang didefinisikan sebagai adanya bukti insufisiensi ginjal, penyakit iskemik seperti stenosis arteri simptomatik atau aneurisma, pasien dapat diobati dengan glukokortikoid ditambah dengan agen imunosupresif seperti siklofosfamid. Selain itu, apabila ternyata pasien juga mengalami infeksi sekunder, biasanya hepatitis B, pasien perlu diberikan antivirus dengan catatan antivirus diberikan sebelum agen imunosupresif ditambahkan. Dan terkadang prosedur pembedahan perlu dilakukan juga apabila pada pasien terjadi perforasi usus, kolesistis, dan aneurisma. Baik, saya akan melanjutkan. Perkenalkan, nama saya Erinda Resta Seriadela, NIM 3 digit terakhir 162. Saya akan menjelaskan tentang prognosis dari poliarteritis nodosa. Poliarteritis nodosa ini memiliki prognosis yang buruk jika tidak ditangani dengan baik. 10-20% pasien meninggal dalam 5 tahun pertama, dan 50% pasien meninggal dalam 3 bulan pertama. Sedangkan pada pasien yang menerima pengobatan kortikosteroid, 50-60% pasien memiliki kelangsungan hidup hingga 5 tahun. Prognosis dari poliarteritis nodosa ini akan menjadi lebih buruk jika pasien mengalami proteinuria, insufisiensi ginjal, kardiomiopati, keterlibatan GI, dan keterlibatan CNS. Baik, izin melanjutkan. Nama saya Ananda dengan digit terakhir 186. Jadi untuk kesimpulan yang pertama, poliarteritis nodosa atau PAN adalah penyakit vaskular sistemik yang mempengaruhi pembuluh darah kecil dan menengah dengan ciri atau kriteria seperti penurunan berat badan, living reticularis, nyatakan testis, mialgia, neuropati, tekanan darah sistolik, peningkatan nitrogen urea darah atau kreatinin, adanya HBV, kelainan arteriografi, biopsi arteri kecil atau sedang yang mengandung sel polimer nuklear. PAN merupakan penyakit yang terbilang langka, di mana insiden tahunan PAN saat ini hanya berkisar dari 0 hingga 1,6 kasus per penduduk negara-negara Eropa. Penyakit ini dipengaruhi oleh jenis kelamin dan juga usia dengan rasio laki-laki dan perempuan berkisar 1 berbanding 1,7. Sementara untuk usia berada pada kisaran 6-72 tahun dengan rata-rata umur 43,5 tahun. Kemudian sampai saat ini penyebab dari poliarteritis nodosa primer masih belum jelas, namun dipercaya toksoplasma, Pseudomonas trichonis, dan parvovirus B19 menjadi penyebab penyakit ini. Poliarteritis nodosa juga dihubungkan dengan rheumatoid arthritis, Sjogren syndrome, dan Hailey cell leukemia. Untuk patofisiologis dan patogenesis dari penyakit ini bermula dari pembuluh darah yang terpapar kompleks imun, yang kemudian akan mengalami penebalan dan peradangan dengan proliferasi intima, sehingga menyebabkan terjadinya penyempitan pembuluh darah, penurunan aliran darah, serta mempengaruhi pembuluh darah terkena trombosis. Selain itu, perubahan yang terjadi pada pembuluh darah juga dapat menyebabkan iskemia dan infrak, sehingga akan menyebabkan manifestasi klinis.
Pada pemeriksaan histopatologis, pasien dengan PAN ditemukan jaringan sinovial di biopsi dari sendi lutut kanan yang menunjukkan vaskulitis nekrotik fibrinoid dengan infiltrasi sel inflamasi. Kemudian gejala klinis dari penyakit ini muncul seiring dengan berjalannya waktu, di mana penderita akan mengeluh dengan gejala-gejala yang non-spesifik seperti demam, anoreksia, dan sakit perut. Di samping itu, poliarteritis nodosa juga memiliki ciri khusus seperti ruam, ulkus, nyeri, sensasi terbakar, dan mati rasa pada bagian kaki atau tangan. Diagnosis penyakit ini dapat dilakukan berdasarkan manifestasi klinis yang didapat, yang disertai dengan uji histopatologisnya seperti komputatif tomografi angiografi dan magnetik resonansi angiografi. Namun untuk mendapatkan hasil yang maksimal dapat menggunakan arteriografi atau biopsi. Untuk diagnosis banding dari poliarteritis nodosa antara lain meliputi penyakit vaskulitis primer lainnya seperti HSP, penyakit autoimun atau autoinflamatori seperti GIA atau penyakit akibat infeksi bakteri dan virus. Untuk tata laksana dan pengobatan poliarteritis nodosa ini tergantung pada tingkat keparahannya, di mana tujuan dari tata laksanaannya adalah untuk mencapai kondisi di mana tidak ditemukan penyakit aktif di dalam tubuh pasien yang berpotensi reversible. Kemudian terakhir, poliarteritis nodosa yang tidak diobati tentu akan memiliki prognosis yang buruk, di mana prognosisnya akan lebih buruk jika pasien mengalami proteinuria, influensi ginjal, kardiomiopati, keterlibatan GI, dan juga keterlibatan CNS. Yang terakhir untuk saran, yang pertama, peninjauan dan penelitian terlebih lanjut ini perlu dilakukan untuk memperjelas penyakit poliarteritis nodosa, sehingga pencegahan dan penelaksaannya untuk penyakit ini dapat dilakukan dengan lebih baik. Kemudian yang kedua, pasien poliarteritis nodosa diharapkan lebih aware dan mengetahui tata laksana di pengobatan penyakit ini. Sekian presentasi dari kelompok kami SGD A5. Saya ucapkan terima kasih.